wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'un wa la tattabi'us subula. Hendaklah kita ini jangan sekali-kali yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT ini Allah jadikan dari tanah banyak mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati billah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah qad fazal muttaqun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali kajian kita tafsir surat Al-Furqan sampai ayat berapa kemarin? Ayat 17 ya. Dibacakan dulu. Nih.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lalu telah kita bahas bagaimana Allah SWT mengumpulkan pada hari kiamat nanti. Allah mengumpulkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah SWT di hadapan para penyembahnya, ya. Di mana mereka yang disembah ini akan ditanya, antum adlantum ibadi haula am hum dallus sabil. Apakah kalian telah menyesatkan orang-orang ini, yaitu yang menyembah? Jadi yang disembah ditanya, kalian sudah menyesatkan mereka? Maksudnya kalian ini minta disembah atau mereka? Amhum dallus sabil, atau mereka sendiri yang memang membuat sesembahan-sesembahan, atau kalian dijadikan sesembahan selain Allah tadi? Apa jawaban para yang disembah tadi? Qalu subhanak, maha suci engkau, maka yang bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidaklah patut bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai aulia, penolong-penolong kami. Lalu bagaimana? Walakin man ta'atahum wa aba'ahum hatta nasyad dzikra wa kanu qauman bura. Akan tetapi engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan juga bapak-bapak mereka hingga mereka melupakan zikr peringatan, melupakan peringatan, dan mereka menjadi kaum yang binasa. Nah, coba kita lihat tafsirnya. Yaqulu ta'ala mukhbiran amma yaqau yaumil qiyamah min, sudah dibaca ini kemarin. Tadi mana? Walihada qala ta'ala mukhbiran amma yujibu bihi al-ma'buduna yaumal qiyamah. Dan untuk itulah Allah SWT menyampaikan kabar tentang apa yang dijawab oleh al-ma'budun. Apa al-ma'budun itu? Orang-orang yang disembah atau sesembahan-sesembahan mereka itu pada hari kiamat. Mereka mengatakan apa? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Qara'a al-aktsaruna bi fatin nun. Nah, nattakhidha min qawli nattakhidha min dunika min awliya. Laisa lil khaliqi kullihim ayyabudu ahadan siwaka. Tidaklah pantut lil khalaik, laisa lil khalaiki kullihim ayyabudu ahadan siwaka. Tidaklah patut semua makhluk ini seluruhnya itu menyembah sesuatu selain engkau. La nahnu walahum, tidak kami dan juga tidak mereka. Wa nahnu ma da'awnahum ila dzalik, fanahnu ma da'awnahum ila dzalik falhum qalu dzalika min tilqa'i nafsihim min ghairi amrina. Ya. Maka kami tidak pernah mengajak mereka untuk itu, yaitu untuk menyembah sesembahan atau menyembah diri mereka, menyembah Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah menyuruh orang-orang Kristen menyembah Nabi Isa. Uzair, ya.
tidak pernah menyuruh orang-orang Yahudi untuk menyembah Uzair. Begitu pula yang diklaim oleh orang-orang Mekah bahasanya mereka menyembah anak-anak perempuan Allah di Mekah itu. Ya. Yang mereka itu adalah malaikat. Ya. Jadi bukan Nabi Isa, bukan Uzair, mereka menyebutnya malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Jadi mereka menyangkal, yang disembah itu menyangkal atas sesembahan orang-orang musyrik ini. Dzalika min tilqai anfusihim min ghairi amrina. Iku ngono kain-kainane mereka sendiri. Gak pernah kita ini nyuruh mereka. Nah, kata Nabi Isa juga begitu nanti. Ya. Jadi kecelik nanti orang-orang Kristen yang menyembah Nabi Isa. Nah, ini saya sampaikan biar kita mantap, ya, mantap, ya. Dan juga biar mereka tahu bahwa mereka itu salah. Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Ini kekeliruan mereka. Tapi mereka mengikuti itu kenapa? Karena di dalam agama mereka sudah dirusak oleh Paulus. Ya. Sehingga Nabi Isa dijadikan punya derajat Tuhan. Nah inilah. Pada waktu itu memang Paulus itu ingin memerangi pengikut Nasrani yang tauhid, ya, sulit ya, untuk diperangi. Ya, ini seperti halnya musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam sulit memerangi Islam. Maka dimunculkanlah agama Syiah. Bukan agama Islam itu Syiah itu. Agama sendiri. Karena apa? Buat-buat Tuhan sendiri, buat-buat Nabi sendiri. Ya. Nah, ini dimunculkanlah oleh penjajah seperti oleh orang Inggris di India apa? Ada Nabi sendiri yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Itu kalau sudah punya Nabi sendiri, jangan sampai mengaku Islam. Ya. Siapa itu? Ya agama sendiri, agama Ahmadiyah, bukan agama Islam. Ya, seperti juga orang-orang Syiah. Ya, karena apa? Sudah keluar dari akidah Islam yang benar. Ya. Lain kalau misalkan seperti di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis. Nah ini namanya ormas. Tetap Islam. Nah boleh misalkan orang Muhammadiyah ngarani wong NU udah keluar Islam, atau NU ngarani wong Muhammadiyah duduk Islam, tidak boleh. Ya. Tapi kalau udah Syiah, nah ini makanya karena apa? Ini gan-ganan Yahudi juga. Ya. Wong Yahudi sejak zaman setelah Khulafaur Rasyidin ini repot menghancurkan Islam itu. Maka gimana caranya? Dihancurkan dari dalam. Nah, beberapa orang yang bisa dibuat rusak akhirnya rusak. Ya. Akhirnya rusaklah agama. Ya. Kalau sudah rusak dari dalam mudah untuk dikuasai. Tapi kalau sudah tauhid, wah nggak bisa. Makanya ketika masih zaman penjajahan dulu, orang dari Mekah pulang ke Indonesia itu masih di karantina. Di apa? Waktu haji itu. Pulang nggak boleh pulang, langsung pulang. Kenapa? Nah, ini dilihat nih. Ini kemasukan dakwah tauhid apa enggak? Nah, tapi dakwah tauhid
akhirnya menyebar. Nah, karena apa? Kalau dakwah tauhid manusia tidak mau diperbudak oleh sesama manusia. Karena apa? Kita sama derajatnya. Ya, sama derajatnya. Tidak boleh saling menjajah. Ya. Menghamba kepada siapa? Hanya kepada Allah SWT. Nah ini diwurui tauhidnya benar. Nah, maka para penjajah takut. Wah, ini kalau orang sudah tauhidnya benar hanya kepada Allah, wah ini bahaya. Bisa-bisa nggak mau diatur oleh penjajah, maka di karantina supaya tidak kemasukan paham tauhid ini, Bang. Sama dengan sekarang. Ya. Kenapa saya katakan tadi Syiah itu bukan faham di dalam Islam, tapi sudah di luar Islam. Karena apa? Nah, itu sudah tidak beres, tidak benar akidahnya. Ya, seperti orang-orang Nasrani tadi sudah mengangkat kedudukan, misalkan ada yang mengangkat Sayyidina Ali, kedudukannya punya nilai-nilai ketuhanan, punya sifat-sifat ketuhanan. Atau Hasan Hussein, terus semua imam-imam mereka. Maka kita juga begitu. Jangan sampai mengangkat manusia berkedudukan seperti punya sifat ketuhanan. Ya. Misalkan kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustadznya, pada kiai-kiainya, tidak boleh. Ya. Bahkan Rasulullah saja tidak mau dihormati berlebihan. Nah, maka kenapa ini muncul kemusyrikan? Tidak lain karena gulu. Apa itu gulu? Menghormati seseorang dengan berlebihan. Nah ini, sehingga walaupun salah diyoyai. Nah, tidak boleh. Jadi kalian kalau ada ustadznya nyuruh yang salah, tidak boleh. Nah. Karena yang berhak menentukan syariat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Maka yang bagi lana mereka mengatakan subhanaka anta waliyuna min dunihim. Mereka mana tadi? Mereka tidak mengakui penyembahan mereka. Kama qala ta'ala wa yauma yasjuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Para malaikat ini juga ditanya nanti, kan orang-orang kafir Quraisy mengatakan nyembah malaikat sebagai anak-anak atau putri-putri, anak-anak perempuan Allah. Malah malaikat yang disembah ini ditanya, ya. Maka mereka menjawab, kanu ya'buduna jin. Sebenarnya mereka ini bukan menyembah kita malaikat, tapi menyembah apa? Jin. Menyembah apa? Jin. Ini hati-hati, karena setan itu selalu menipu manusia, berusaha dengan membuat kamal fase. Ya, termasuk ketika zaman jahiliyah tersebut. Jadi patung-patung itu ada juga batu-batu, ada juga pohon-pohon itu. Jadi mereka itu mengeramatkan apa aja. Ada yang mengeramatkan
pohon, ada yang ngeramatkan sumber-sumber, ada yang ngeramatkan batu-batu, ada yang ngeramatkan patung-patung. Termasuk yang ngeramatkan pohon yang ditebang oleh siapa? Enggak salah Khalid bin Walid. Jadi keramat-keramat itu semuanya dihancurkan oleh Rasulullah ketika Fathu Mekah. Termasuk patung-patung di sekitar Ka'bah apalagi. Ada pohon kurma yang umurnya ratusan tahun. Ratusan tahun. Kemudian insyaallah enggak salah itu Khalid bin Walid radhiyallahu an kirim oleh Rasulullah. Tebang pohon kurma ini. Oh, yang biasa disembah oleh orang-orang Quraisy. Ditebang oleh sahabat Khalid bin Walid. Dan hancur. Hancur. Pulang Khalid bin Walid, lapor. Allah sudah beres semua. Hancur. Tukul kabeh. Tapi apa kata Rasulullah? Kamu masih belum menyelesaikan tugasmu. Wah, udah tukul. Sudah habis seakar-akarnya. Kembali di sana. Kamu akan melihat di sana apa yang nunggu di situ. Memang ada yang nunggu di situ. Belum kena tebang tadi. Rupanya belum kena tebang. Loh, iya tak? Balik. Wah, begitu balik dilihat apa? Ada perempuan hitam, gede, rambutnya rawa-rawa gitu. Wah, mudon enggak salah. Hitam. Masih ada ternyata. Nah inilah, tadi mungkin belum berwujud, tak kena tebang. Begitu dia ditebangi, nggak ada tempatnya untuk berwujud itu, maka kelihatan wujudnya dia. Ya, tadi kan masuk ke pohon tadi. Sudah nggak ada, akhirnya kelihatan dia. Maka Khalid bin Walid bisa melihat, wah iya benar apa kata Rasulullah. Jadi pancung, ini yang buat tas. Maka tewaslah jin ini. Inilah yang disebut ya'buduna jin aktarum bihim mu'minun. Ya. Kadang-kadang jin itu menyerupai malaikat. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin-kemarin, ada orang yang tertipu dengan akiknya. Akik ini dibilang ini khodamnya malaikat. Ya, makanya saya tidak musyrik karena malaikat baik, bukan khodamnya setan. Lah ini yang menjadi pertanyaan, awakmu iku derajate sak piro? Kok malaikat kon gawe jongos? Lho khodam iku apa ya? Pembantu, jongos. Lah derajatmu iku sak piro? Ngongkon-ngongkon malaikat. Malaikat, ya kayak laris yo. Kayak enakmu. Rasulullah aja ndak bisa nyuruh-nyuruh malaikat siapa? Jibril. Jibril, turun. Ndak bisa Rasulullah. Ya. Lah kok wong biasa katanya punya odam malaikat. Itu saya sampaikan dulu, saya pernah ngaji ke tempatnya Gusmat, Cipodo sana. Di sana itu beliau sampaikan bahwasannya memang kadang-kadang saya sendiri nggak pernah tahu juga, jin-jin itu ada yang bangsa ulia yang bisa, kan ada jin-jin itu yang antar nujum ini, yang bisa terbangnya itu antar bintang-bintang, cepat, karena dia sakti, punya kekuatan. Ini namanya jin-jin bangsa ulia yang gede-gede. Wes ilmune akeh. Wes. Ya iki sing kadang-kadang
nipu para orang-orang yang tertipu. Nah, nanti jin itu katanya Gusman bisa saja dia pakai jubah-jubah, kelihatan seperti malaikat. Wah, orang baik datang. Masih ingat bagaimana siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani yang ingin disesatkan oleh setan. Nah, bagaimana dia setan itu menyerupai apa? Seperti bulan purnama. Wah, ini datang ke siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani. Surat langsung Syekh Abdul Qadir Jalani dikatakan, "Wahai kamu sekarang sudah menjadi waliku. Nah, aku Tuhanmu ini. Aku Tuhanmu. Kamu sekarang sudah menjadi waliku, maka sekarang tidak ada lagi batas. Nah, terus siapa? Nggak ada halal haram wis, kabeh halal wis. Mangan sak karepmu. Kamu udah nggak ada syariat karena sudah tinggi. Ya, nggak usah sholat, nggak usah puasa, sudah puncak. Ya. Jadi lalu apakah Syekh Abdul Qadir Jalani terberdaya? Alhamdulillah beliau berpikiran jernih. Akhirnya apa? Ambil batu, bismillah, kobong jenenge. Sing ketok kaya mange ketok kaya apa? Bulan purnama turun cet. Itu kalau orang nggak berilmu, tidak seperti Syekh Abdul Qadir Jalani yang ilmunya tinggi, maka nggih pun tepaan iki wis. Ya, wis gak ada syariat, gak ada sembahyang, gak ada poso, halal haram gak ono, pokoke kabeh dipangan oleh. Wah, masih ngomper-ngomper diombe ae. Lah, ini Syekh Abdul Qadir Jalani punya ilmu, ditipu oleh iblis ini enggak mau. Pegang. Wah, badas, kopong. Ya, terbirit-birit. Sambil apa? Ngomong apa? Iki mang setan ini. Oh, hebat kamu Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, orang seperti kamu yang sudah ibadahnya tinggi, memang sudah ada 70 orang yang saya sesatkan orang seperti kamu. 70 orang lebih sudah saya sesatkan. Kamu gak kena disesatkan kamu. Nah, begitu ditanya oleh santri-santrinya, loh, jangan-jangan itu Allah betulan. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani gimana? Tidak mungkin itu Allah. Pasti itu iblis, setan laknatullah alaih. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, Allah tidak akan menyuruh kepada yang fahsya wal munkar. Allah tidak akan menyuruh kepada yang perbuatan keji dan kemungkaran. Masa ada orang sudah tinggi levelnya, akhirnya nanti boleh makan haram, boleh hal-hal yang keji-keji, nyolong oleh, wis ngepakang oleh, wis mau mateni oleh, faksa kekejian, ya, tak bisa. Justru kalau dia dekat dengan Allah, justru ibadahnya tinggi seperti Rasulullah itu, ya. Beliau tinggi derajatnya di hadapan Allah. Tambah nemen salate bungi, Allahu Akbar. Oh, gak kena ukur sampai wong kene. Ya. Itu. Kalau kita ikut tarawihnya Rasulullah, geblak kabeh gimana? Apa perlu dipraktekkan sekali aja atau sehari aja seperti sholatnya Rasulullah SAW. Misalkan dibaca rakaat pertama satu surat Al-Baqarah. Wah, geter iki, soal iki goleng iki. Ya Allah, ya ini. Makanya amalan Rasulullah aja yang sekian hebatnya tidak akan mampu kita meniru. Kok golek amalan-amalan liyo. Ya, gak usah golek-golek amalan liyo. Nah, inilah pengakuan para malaikat. Mereka banyak yang tertipu oleh jin.
Ya, mereka banyak tadi di surat Saba ayat 40 sampai 41. Wa qara'a akharun maka yang bagi lana an-nuttakhadha. Nah, kalau tadi kan jadi dibaca ini yang mana nih? Enggak bisa dipunter ya. Ya, atas diri itu loh. Nah, yang lainnya jadi ada dua bacaan. Ada an-nattakhidha, ada an-nuttakhadha. Kalau an-nattakhidha kami yang menjadikan. Kalau an-nuttakhadha apa? Kenapa? Kalau an-nuttakhadha apa artinya nih? Tidak layak kami dijadikan. Kalau nattakhidha tidak layak kami menjadikan selain engkau. Kalau nu ini ada yang dibaca fathah sebagian besar, maka di mushaf itu ditulis apa? Di mushaf coba dilihat. Na apa nu? Na. Ya, kalau na tadinya khoknya nattakhi. Kalau nuttakho, artinya nuttakho itu dijadikan. Kalau nattakhidha menjadikan. Ai ma yang bagi li ahadin ay ya'budana wa inna abidun laka fuqara'un ilaika wa hiya qaribatul makna minal ula. Sebenarnya yang ini lebih mengenah maknanya daripada yang pertama. Tapi sebagian besar ulama qurra membaca dengan na. Ya. Kalau secara makna lebih mengena kepada makna ini. Wahia qaribatul makna minal ula, dari yang pertama tadi. Ya, taib. Walakin mata tahum wa aba'ahum ay thala alaihimul umur. Allah jadikan mereka panjang umurnya, diberi kenikmatan hatta nasid dzikra, hingga mereka melupakan dzikra. Ai nasu adzikra apa di sini? Ai nasu ma anzaltahu ilaihim ala alsinati rusulika. Mereka melupakan apa yang diturunkan engkau, yaitu apa? Al-Quran atau kitab-kitab yang disampaikan melalui alsinati rasulik, melalui lesan-lesan para rasul. Jadi kesyirikan ini muncul sejak dulu. Ya. Kenapa diturunkan Rasul? Supaya mentauhidkan lagi. Ya. Coba lihat. Nabi Adam itu kira-kira sudah ada syirik enggak? Tidak ada. Nah, dikatakan para ulama, akhirnya nanti diutuslah seorang Rasul bernama siapa setelah Nabi Adam? Ada Nabi Nuh. Ya. Nah, ada Nabi Nuh. Rasul siapa? Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Ya. Antara Adam dan Nuh ini disebutkan asra qurun. Ada 10 abad perkiraan. Nah, muncullah kesyirikan. Setelah jauh dari Nabi Adam. Sekali lagi seperti kita sampaikan tadi, apa yang menyebabkan manusia syirik? Kok iso mangi pada nyembah Allah, kok iso nyembah patung, nyembah watu, nyembah kayu, nyembah sumber, nyembah kuburan? Kok iso? Karena apa? Gulu. Gulu itu muncul kenapa? Pertama, orang itu gambar siapa? Pemuka-pemuka. Ya. Yang disembah itu pertamanya enggak patung, gambar. Iki lho
Le. Nah, putu iki mbah iki biyen sing nyebarno agama nek kene. Wah iki. Maunya dijadikan apa? Pengingat, menghormati orang yang pernah menyebarkan agama ini. Oh, ini kita Pak. Bapaknya mati, muncul generasi putune. Jadi umpama generasi tadi ya umpama dihitung ya generasi ke-10 misalkan. Nah, itu apa jenenge? Ya kan anak, mudun yang putu, mudun yang cangga. Buyut, mudun cangga, sewur apa jenenge wong anu. Wong Jawa biasa ngono niku. Terus generasi kurun ke-10 itu baru yang tadinya mungkin putune di gambar, mudun yang buyute mulai ono sing gawe patung. Ya, awalnya mek delok-delokan to. Suwe-suwe ono sing iseng dilempari kembang, "Anu rek wangi rek." Ya, awalnya mek cek wangi to, kayak kembang. Ya, kan enggak apa-apa pertama mek wangi to. Nah, mari ngono sing ngelempari kembang iki, Bang. Nah, inilah setan. Dibuat-buat akhirnya meru-meru anu. Dadangannya laris. Padahal memang enggak sengaja pertama ya, mek kayak kembang, cek wangi rek. Patunge Mbah Bian iki. Gak niat golek pelaris pertama. Mek engke yo. Ayo setan dik kan. Padahal dasar kebagi rek kayak kembang. Japon-japoni, aku nyapa-nyaponi iki kok malah laris. Ya. Akhirnya atine tenan. Mari dhewe ngono. Lah bose kok nyapu-nyapu. Anu, mari nyapu-nyapu iki ngekek kembang. Laris malah aku. Wah, kancane ketularan. Tularan. Malah dadi apa? Kebiasaan. Ya. Mangi pertama mek hormat-hormat tok. Nyapu-nyapu tok. Suwe-suwe apa? Ketagihan. Ya, ini di rumah dibuat ketagihan. Oh. Marino lali, gak kayak kembang. Marino sepi. Ya, sing tuku dagangane sepi. Iya, aku ngupo gak nyambangi mbah iki kono. Lah, akhirnya tadi ketagihan. Nah, ke situ. Tertambat artinya. Bukan kepada Allah, tertambat kepada patunge mbah iki. Tuh muncul terus. Akhirnya diutuslah Nabi siapa? Nuh untuk meluruskan orang-orang ini. Woi, kalian ini gimana ini? Ini kan patung. Wah, gak mau. Wes, ngene iki opo ae. Ya. Wah, iki wis tinggalane mbah-mbah biyen. Nah, iki wis muni tinggalane mbah-mbah biyen ngono. Payah iki ya, wis gak ada dalil wis. Iki wis tinggalane mbah-mbah biyen pokoke iki. Nah, repot. Ya, repot apa perot? Baik. Jadi para rasul ini untuk meluruskan mereka tauhid lagi diutuslah para rasul ya. Nah, sekali lagi orang-orang yang menyembah selain Allah tadi gimana? Wa kanu qauman buro. Qala Ibnu Abbas ay halaki mereka itu adalah orang-orang yang binasa. Ya. Mungkin sekarang orang-orang yang kayak ini sergap nang Gunung Kawi suki, ya, suki, ya, karena itu jenenge dilulu oleh Allah. Istidraj apa? Istidraj dilulu. Nah, sebenarnya ini dilulu. Nah, tapi apa? Sebenarnya mereka adalah kaum yang binasa. Pasti di akhirnya nanti juga dibinasakan. Di akhir ayatnya dia. Ketoke saiki sugi. Delon wong sing gawe ngono-ngono iku mah. Nanti akan habis. Di akhirnya akan habis. Habis pasti.
Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa Malik an-Zuhri ay la khaira fihim. Orang-orang yang berbuat syirik ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Enggak ada kebaikannya. Wa qala Ibnu Zuba'ra hina aslama, ketika dia masuk Islam. Zuba'ra ini kalau enggak salah dia itu seorang ahli syair. Tukang syair itu selalu muncul keluar dari mulut-mulut lesan-lesan mereka itu syair. Melihat apa aja langsung itu syair. Kayak putih ini, wah, langsung dia betapa indahnya. Lah jenenge wong atine wis pikirane akale ngono. Kowe to wenan bunder. Wah, bunder sel. Saiki kosong apa? Ubur-ubur lele, ubur-ubur apa? Ya, rugile, ya, udah lama nyantri, nggak tahu syirik, rugile, ubur-ubur, ikan lele, ya. Nyantri suwe, karo ilmu syirik, rugile. Nah ini dia itu begitu masuk Islam terkunci bibirnya untuk mengatakan hal-hal yang jelek. Ila buro id ana buro ratik ma fataktu id ana buro inna lisani ratikun ma fataktu id ana buro. Ya, begitu dia masuk Islam gak bisa lagi mengolah-olah. Kadang orang ahli sihir itu masih welek dikatakan api, misalnya orang kancane lemu ini, kalau langsung dikatakan wah awakmu ku lemu welek, enggak. Tapi dibuat apa? Sekiranya ya apa? Sekiranya wah metu duwe iki mau. Wah betapa syukurnya engkau sehingga engkau bisa apa begitu. Makanya main sihir. Qala Allah Ta'ala faqad kadzabukum bima taqulun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tuh, sini deh. Ya, faqad kadzabukum, maka sesungguhnya mereka yang disembah-sembah itu telah mendustakan kamu. Nah, tadi kan begitu. Ya. Nabi Isa, Uzair, malaikat-malaikat disembah. Faqad kadzabukum. Mereka telah mendustakan kamu, orang-orang yang menyembah ini. Bima taqulun, apa-apa ya kamu katakan ini. Fama tastati'una sarfa wala nasra. Maka mereka tidak bisa menolak, artinya dari ancaman Allah, dan juga tidak bisa nasron, mempunyai penolong. Wa may yadlim minkum nudhiqhu adzaban kabira. Maka barang siapa yang berbuat zalim di antara kamu sekalian, nudhiqhu adzaban kabira, akan kami rasakan kepadanya adzaban kabira, azab yang gede. Ini. Faqad kadzabukum bima taqulun. Ay faqad kadzabakumul ladzi abadtum fima zamtum annahum lakum auliya. Ini. Para sesembahan tadi selain Allah kan sudah barok. Barok itu apa? Berlepas diri dan menolak pengakuan mereka. Ya. Yang dulu ketika di dunia, ya sekarang kan begitu. Misalkan ada orang yang Gunung Kawi, "Ulah boleh cek suge." Kan begitu. Siapa yang ngare suge? Allah Subhanahu taala.
Kadang orang ada larung yang lautan. Lah bang larung rek, kayak oleh iwak akeh. Nah, kan ngono. Nah ini. Jadi ungkapan-ungkapan mereka, perkataan-perkataan mereka, perkiraan-perkiraan mereka bahwasanya yang disembah, yang diminta-minta tadi bisa memberikan pertolongan, mereka telah menolak. Wa annakum yattakhadumuhum qurbanan yuqarribunakum ilaihi zulfa. Mereka kadang-kadang orang kafir Quraisy itu kalau dikatakan mereka itu syirik gak mau. Soalnya apa? Dia bilang aku ini nyembah Allah. Nah, kira-kira ono gak wong sing kok ngene iki, di antara kita. Tidak langsung saya vonis supaya mikir, ya, mikir saja. Ya. Nah, begitu dia ngomong, aku gak nyembah patung iki, tapi aku nyembah siapa? Tetap nyembah Allah. Iki hanya sebagai apa? Yuqarribuna ilallahi zulfa. Yang ini adalah sebenarnya malaikat yang saya sembah iki. Terus patung ini mendekatkan doa saya, permintaan-permintaan saya kepada Allah, membawa ini. Dijadikan apa? Wasilah. Ya. Kalau ada orang ya, pergi nang bahasa apa ngono? Oh, aku gak nyembah iki. Tetep aku njaluk nang Gusti Allah. Padha gak kira-kira mbek musyrik iki, Mang? Ya, silakan dipikirkan. Nah. Nek ngomong gak padha, lho. Iki wong-wong iki nyembah malaikat. Awakmu nyembah sapa? Wong. Wong kan wong saleh ada. Jin diminta. Cedhakan di malaikat iki nang Gusti Allah ambek wong-wong sing kon anggap. Jadi orang-orang yang dimintai nanti itu enggak mau. Wah, enggak mau. Ya. Mereka sendiri yang ya. Maka nanti juga disebutkan di surat Al-Ahqaf, wa idza khusiran nasu kanu lam a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Surat Al-Ahqaf ayat 6 ini ya. Ketika nanti manusia dikumpulkan, mereka akan saling bermusuhan antara yang menyembah dengan yang disembah. Ya. Dan yang disembah ini mengingkari penyembahan mereka, ya. Wa ma tastati'una sarban wala nasran, dan mereka tidak bisa layak tirun ala sarfil adab. Ya. Para sesembahan ini, apa itu malaikat, apa Nabi Isa, apa Uzair tadi, atau yang lain-lain. Apalagi Nyiloro Kidul, wah tambah nemen. Nabi Isa gak iso layak tiruna ala sarfil adab. Mereka ini tidak bisa memalingkan kalian yang disembah ini, yang menyembah-nyembah ini, ya, orang-orang yang menyembah-nyembah ini dari adab Allah. Walal intisar di anfusihim. Bahkan menyelamatkan dirinya sendiri enggak bisa. Ya, semuanya siapa? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti iblis. Ketika dicekel lemparkan nang neraka. Ya. Iblis ngakune apa? Ya. Waduh, saya dulu itu sajane enggak maksa awak-awakmu iki, Mang. Ya. Kenapa? Aku mek godho cari iblis. Di surat apa? Di surat apa? Tuh. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Bahasanya aku, kata iblis, telah memberikan godaan, janji-janji manis. Janji-janji ingin. Akhirnya melok iblis. Tapi aku fa akhlaftukum. Tapi aku nulayani saiki. Ya Allah, aku dhewe kena adab, ate nulung awakmu. Ya. Tapi nek Gusti Allah cari iblis. Nah, ngaku marang iblis besok. Nek Gusti Allah ya berjanji yo akan menepati janjinya. Lho kok wis metu iki golongane goreng-gorengan iki.
Nah. Iki kode iki berarti. Kode maghrib wis sampai. Nah, alhamdulillah. Nah, ini apa? Tapi kurang berapa menit ya? Masih 10 menit, 5 menit lagi coba diteruskan bentar. Ya. Dan itulah wa man yadlim minkum nudziqu adzaban kabira. Maka siapa yang berbuat zalim, apa yang maksud zalim ini? Kesyirikan. Ya, khususnya kesyirikan. Semua kemaksiatan, dosa itu disebut apa? Zalim, kezaliman. Nah, tapi zalim yang paling besar apa? Syirik. Nah, itu adalah akan mendapatkan apa? Azab kabiran yang besar. Ya. 5 menit lagi. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innam la yaquluna ta'am. Dan tidaklah aku utus sebelum engkau dari para rasul kecuali indahum la yaquluna ta'am, kecuali mereka itu memang makan makanan. Ya. Wa yamshuna fil aswaq, dan jalan di pasar-pasar, dodolan. Nah, maka jangan sampai sampean merasa hina, merasa gak pantas, misalkan dodolan ya, atau kerja yang lain. Ya. Manusia itu butuh sesuatu yang dimakan. Untuk mendapatkan yang dimakan ini, ya usaha. Terserah mau jadi PNS, jadi dodolan, jadi petani, karena boleh saja. Ya. Sementara Rasul saja oleh Allah mereka dijadikan seperti manusia seperti kita. Ya itu apa? Ya butuh mangan, butuh ngombe, maka dodolan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan kami jadikan ba'dakum sebagian dari kamu li ba'din bagi sebagian yang lain fitnah, sebagai ujian. Nah, maksudnya gimana? Nanti kita terangkan di tafsirnya. Atas birun. Nah, apakah kalian mau bersabar? Wa kana rabbuka basira. Dan Tuhanmu itu adalah basirun, maha melihat. Yaqulu ta'ala mukhbiran an jami'i man ba'athahu minar rusuli al-mutaqaddimina innahum kanu ya'kuluna ta'am. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya seluruh orang yang diutus dari para rasul ini, ya, yang terdahulu, innahum kanu ya'kuluna ta'am. Mereka semuanya itu adalah orang-orang yang doyan mangan, doyan beras. Arep mangan. Ya. Jadi bukan orang-orang sakti yang enggak mangan. Misalkan enggak mangan, enggak kerja, enggak butuh duit. Wah, itu. Ya. Makanya masih ustaz yang butuh duit. Ya. Karena pekerjaane gak pati akeh, ya sampean sangoni alhamdulillah. Ya. Ono amplop kadang kok. Monggo dikasih amplop. Ya ustaz ini gak pati kerja. Ya, misalkan. Tapi ustaz yo jangan amplop itu. Ya, aku gak arep amplop aku. Ya. Ini sini arep. Isine arep. Wah, mending Bang. Wayah tajuna ilal tagodda bihi. Ya. Para rasul ini membutuhkan makan, karena dia harus ngomong, dia harus jalan. Ya, duduk wong meneng tok. Ya, dia harus berdakwah ke sana kemari. Ya butuh bensin, ya butuh mangan, ya mungkin yang warung. Ya. Mana na warung jaen ustaz iku. Ya iki salah apa gak sakti ustaz iku. Para rasul iku yo gak sakti ya. Ila taghadda bihi wa yamsuna fil aswaq ay litakassubi wat tijaro, yaitu untuk berdagang. Walaysa dzalika bimunafin lihalihim wa mansibihim.
Yang demikian ini kok ada Rasul sik gelem mangan, sik gelem nyambut gawe. Ini tidak menafikan kedudukannya sebagai Rasul. Ya, karena Rasul ya menungso. Ustaz ya menungso, butuh mangan. Ya. Kan nek ana ustaz takoni WA, kak jawab-jawab, ngerti yo, BE ta data ente. Kirim mana data dhisik. Ya iku, kan dijawab-jawab BE data ente. Ya, ate jawab data ente. Kirim mana data ente. 10 ta 20. Ya. Ayo ngomong apa? Endi ya? Letakasuk. Walaysa dzalika munafila, ini yang terpenting. Ya. Tadi ustaz, tadi gus, tadi kiai gak merendahkan, dan ini juga lihalihim wa mansabihim, tidak merendahkan kedudukannya ya, di hadapan Allah, baik sebagai Rasul tadi ataupun sebagai ustaz kalian nanti. Kalau sudah jadi ustaz semua ini para santri-santri, amin. Nah, itu sekali tadi ya boleh totolan klambi, totolan minyak wangi, totolan opo, totolan keset, sing totolan keset. Ana sing totolan keset. Totolan keset. Baik, melanjutkan orang tuanya ada yang totolan keset klambi. Lahu adzan, kita tutup dengan bacaan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.